Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mutiara Islam. Berikut ini cerita tentang 3 orang yang pertama kali dihisap dan jadi penyebab api neraka dikobarkan. Apakah kita termasuk di dalamnya? Abu Hurairah sampai menangis terseduh-seduh hingga pingsan beberapa kali saat membacakan hadis ini kepada temannya. Sebab azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa menimpa siapa saja yang lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya yang berjudul Fadilah Amal. Saat itu sedang banyak orang yang mengelilingi Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah didekati oleh Syekh Syafi dan berkata, "Aku ingin mendengar darimu hadis yang engkau pahami benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," ujar Syekh Syafi. Abu Hurairah kemudian mengangguk dan memenuhi permintaannya. "Baiklah, aku akan mengungkapkan kepadamu hadis yang aku pahami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku mengetahuinya dengan pasti." Namun, baru saja hendak membacakan hadisnya, Abu Hurairah menjerit dan menangis sehingga ia hampir pingsan. Beberapa lama kemudian, setelah agak tenang ia berkata, "Aku akan mengungkapkan kepadamu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku di rumah ini. Pada waktu itu hanya ada aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada orang ketiga." Setelah mengucapkan hal tersebut, ia kembali menjerit dan menangis, sehingga hampir pingsan untuk kedua kalinya. Kemudian setelah agak tenang, sambil mengusap wajahnya, ia berkata, "Ya, aku mengungkapkan kepadamu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku di rumah ini, dan waktu itu hanya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku. Tidak ada orang ketiga." Tidak berhenti, ia kembali menangis dan menjerit, bahkan lebih parah dari sebelumnya, sehingga ia jatuh tersungkur karena pingsan. Lama sekali Syekh Syafi memegang dan menenangkan Abu Hurairah. Setelah itu, saat siuman, ia berkata, "Suatu ketika, Nabi Muhammad bersabda, di hari kiamat nanti, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menghisap hamba-hambanya. Dan setiap orang, karena ketakutan, mereka berdiri di atas lutut mereka. Maka pertama kali, 3 orang akan dipanggil menghadapnya. Berikut adalah 3 orang yang akan dipanggil. Yang pertama, orang yang hafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, "Aku telah memberimu apa yang telah aku turunkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ia kemudian akan menjawab, "Benar engkau telah memberikan itu kepada kami," jawabnya. Kemudian ia akan ditanya, "Apa yang kamu kerjakan dengan ilmu itu?" Ia akan menjawab, "Aku membacanya siang dan malam karena engkau, ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan berfirman, "Kamu dusta." Kemudian malaikat juga berkata bahwa hal itu dusta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, "Kamu membacanya supaya kamu disebut sebagai qori, dan sebutan itu telah kamu dapatkan." Yang kedua, orang kaya. Selanjutnya orang kaya yang akan dipanggil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya, "Aku telah memberimu harta yang banyak, sehingga kamu tidak berhajat kepada orang lain." Ia akan menjawab, "Benar seperti itulah adanya." Kemudian akan ditanya, "Apa yang kamu perbuat dengan harta yang telah kuberikan kepadamu itu?" Ia akan menjawab, "Aku bersilaturahmi dengannya, dan aku sedekahkan karena engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, "Kamu dusta." Kemudian malaikat juga berkata bahwa hal itu dusta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu mengerjakan itu, agar semua orang-orang menyebutmu dermawan, dan julukan tersebut telah kamu peroleh." Yang ketiga, orang yang berjihad. Kemudian, para mujahid dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian akan ditanya apa yang telah dikerjakannya. Kemudian ia akan menjawab, "Ya Allah, Engkau telah mewajibkan jihad, dan aku telah berjihad karena Engkau, sehingga aku korbankan nyawaku."
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, "Kamu dusta." Kemudian malaikat juga berkata bahwa hal itu dusta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, "Kamu melakukan semua itu supaya dipanggil pahlawan dan itu telah kamu sandang." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukulkan tangannya ke atas paha Abu Hurairah, lalu bersabda, "Inilah 3 orang, yang dengannya api neraka pertama kali akan dibesarkan." Bisa diambil hikmah, bahwa ketiga orang tersebut adalah orang-orang yang diberikan kemampuan dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari hafal Al-Quran, harta, hingga tenaga, dan kesempatan untuk berjihad. Tetapi mereka melakukan semua itu, hanya agar dipandang baik oleh manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ia layak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua, tidak tergolong pada orang-orang yang perilakunya ibadah, tetapi hanya untuk riya, atau dipandang baik oleh manusia. Sudah menghabiskan tenaga dan waktu, tetapi nyatanya sia-sia. Karena semua ibadahnya tidak menjadi pahala, justru jadi dosa yang amat besar. Semoga ibadah yang kita lakukan, bernilai ikhlas, dan senantiasa dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.